barang antik nih berkelas. Cantik, 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 sekali foto langsung so asik. Jeep Wrangler YJ. Ini kebetulan unitnya tahun 97 dan mungkin pertama kali yang ada di Indonesia ya untuk urusan Wrangler. Mungkin ada di PCC dan kemudian dilanjut dengan model ini. Kita langsung ke depannya dulu aja. Depan ini full masih orisinil. Oh, plastik ternyata ya. Tapi ini kuat bos, asli. Kuat. Lampu masih Mika buram khasnya tahun 90 dengan Mika yang buram. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada kom yang biasanya di mobil bapak-bapak di Innova Fortuner gitu. Beda ini kom asli. Lanjut, bodi ini full aluminium ya mas ya, aluminium. Dan sepertinya masih catori, kaleng, antena kecil. Ini akan nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut dengan si ownernya. Kita lanjut ke samping. Untuk ban ini kebetulan sudah di upsize ya mas, upsize ya. Upsize untuk mereknya ini merek Delium dengan ukuran 245 tebal 75 bos, 75 ini off-road ini. Kayak apa namanya, got-got kecil gitu, wah libas ini. Apalagi dibawa ke promo, wah ready malam ini berangkat langsung. Lanjut di sini ada detail kecil, lihat 4x4 ya, asli 4x4 ini Jeep. Kemudian lanjut ini ada antena kecil, sini ada kap mesin yang panjang. Ini mesinnya nantilah, terakhiran aja ya kita bahas mesin ini. Lanjut ke samping, samping sini ada footstep, wah ya walaupun udah agak ini ya, namanya juga umur, tapi ini kuat nih. Kuat ya, aman ya. Kuat. Terus ini pintunya, nanti kita bahas interior. Ini handle-nya masih khas tahun 90-an dengan kuncinya ini. Zaman segini belum ada immobilizer, tapi safety-nya mobil ini boleh lah diadu sama mobil baru ya. Lanjut sini ada atap hardtop. Kemudian ban belakang sama seperti depan 245 tebal 75. Ring 16 ya ini peleknya ya. Dan ini kebetulan catnya masih ori. Masih bagus. Ada ya entah ini di spidol atau di apain saya kurang tahu. Ada emboss. Ini stiker tapi bukan cutting stiker ini, bos. Asli, bos. Wrangler dan masih bagus dia. Ini juga masih kaleng dengan bumper, ini juga masih kuat. Lanjut kita ke mana? Sini coba mas kameramen ikut saya ke belakang. Ini ada detail kecil 4.0L high output. Nice. Menandakan ini mobil mesinnya bukan kaleng-kaleng. Detail lampu kecil. Ini plastik ya, dan ini ada stopper buat nanti buka bagasinya. Lanjut ini di belakang dia tahun 97 udah ada defogger kaca belakang. Lengkap dengan wiper, brake lamp, serta ada bumper khasnya YJ. Ini tambahan mas ini mas ya, cover ini ya, tambahan. Ini kalau nggak dipasang ini jujur lebih cakep, tapi ya eman pelek ban serepnya ya. Kaca film, betul. Lanjut. Kita ke samping sini, mungkin sebenarnya sama aja seperti samping yang sebelah sana. Mungkin saya tambahkan ini detailnya masih rem tromol ya. Untuk tahun 97 masih rem tromol. Untuk yang depan ini mungkin sudah pakai cakram sepertinya ini. Ya, udah cakram. Dia ventilated jadi berlubang untuk membuang hawa panasnya lebih baik. Kemudian lanjut wipernya khas tahun 90-an masih di sini. Ya mungkin samponya tidak sebagus mobil-mobil zaman sekarang ya, tapi buat tahun 90 kan udah ada wiper dengan air wipernya terintegrasi di wipernya. Jadi nggak seperti air Avanza yang langsung dari kap mesin gitu, wis jauh lah. Ini spionnya dia spion plastik tapi kokoh, jadi dia ini mobil heavy duty ya. Misalnya mau ditaruh di hutan buat terabasan overlanding atau mau ke pelosok-pelosok gitu, mobil ini siap, asli bisa ditanding lah dengan itu. Mungkin lanjut kita bisa bahas ke interior. Lanjut kita di interior. Sini ada setir yang masih, bentar ya, saya tutup dulu biar enak. Setirnya dia masih udah pelang 3 dan ini untuk posisi duduknya itu sudah sangat-sangat enak ya. Untuk tinggi saya 168 cm dan di sini ada gauge ini
ada mulai bahan bakar, ada temperatur oli, ada temperatur mesin, aki, ada voltmeter ya. Buat tahun 97 ini udah sangat-sangat baik. Kemudian sini ada AC yang dari bawah semua, seperti di kijang-kijang juga tapi beda, ini bukan kijang ya. Kemudian sini ada transmisinya PRND dan dia masih gear AT konvensional. Kemudian sini ada selektor untuk 4x4-nya, handrem sini. Lanjut sini ada beberapa kompartemen. Ini di atas. Di bawah juga ini untuk switch AC-nya, dan AC-nya ini sudah bisa panas maupun dingin, dan kata si owner AC-nya lumayan dingin dengan mesin segini gedenya. Sini untuk speedo dia mentok di 200 dan ini RPM 7000 karena dia mobil bensin. Untuk switch lampu di sini ini untuk tuas wiper. Tuas untuk hazard di mana Mas owner ini? Sebelah sini. Kanan sini ya untuk switch hazardnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, lanjut ke fitur-fitur spesial. Detail-detail menarik ya mungkin untuk di mobil ini pada tahun 97 itu. Dan ini atapnya udah bluetooth, kemudian sini ada roll bar. Dan ini dipertahankan sampai Jeep Wrangler JK atau JL yang terbaru itu, supaya atapnya bisa dilepas dan penumpang masih selamat. Kemudian seat belt dia sudah 3 titik ini, dan dia masih bisa mengunci dengan sempurna apabila ada kecelakaan. Namun sayangnya masih belum ada airbag ya untuk tahun segini. Kemudian dia uniknya dengan kesederhanaan fitur, gauge-nya masih banyak gauge. Kemudian dan ini syukurnya sudah diganti dengan audio. Ini dari merek Pioneer mungkin ya. Joknya dia sangat nyaman sekali. Kemudian menurut saya yang paling enak di sini adalah posisi nyetirnya sih. Yang saya suka banget ini, sangat-sangat sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia. Dia setirnya jaraknya lumayan jauh dengan dashboard, namun cukup. Jadi tidak perlu dengan adanya pengaturan tilt ataupun teleskopik steering yang bisa mengatur setir naik turun ataupun maju mundurnya sesuai dengan postur tubuh manusia. Oke, setelah interior dan fitur-fitur spesial, kita lanjut ke jantung pacu dari mobil ini. Owner mungkin bisa masuk frame bentar untuk membantu saya untuk membuka kap mesinnya. Fun fact, ini kap mesinnya berapa? Masih gede, dengan bodinya langsung segini. Dan ini dia merupakan mesin bertipe 6 silinder inline segaris dengan output tenaga sekitar berapa tadi? Aduh, saya lupa. 6 silinder segaris, 12 katup, tenaga sekitar 190 horsepower pada 4600 rpm dan torsi 305 Nm pada 3000 rpm. Jika dibandingkan dengan mobil sekarang, mungkin output tenaga segitu bisa dihasilkan dengan mesin 1500 turbo maupun hybrid. Tapi mesin NA dia mempunyai karakter dan feel-nya. Dan untuk konsumsi bahan bakar, owner bisa cerita gimana konsumsinya? Konsumsi bahan bakar sekitar 1:5 sampai 1:6. 1:5 sampai 1:6 untuk rute dalam kota. Dalam kota. Karena mesin ini sama yang dipakai sama Cherokee. Dan Cherokee pun terkenal mobil yang sangat boros. Dan ini dia tertolong oleh bodi yang lebih kecil dari Cherokee. Jadinya mungkin sedikit lebih irit walaupun hanya sekilo, tapi untuk mesin 4000 cc itu termasuk salah satu pencapaian yang sangat bagus. Kemudian untuk handling ini gimana Mas owner handling mobil ini? Handling memang saya lebih empukkan karena demi kenyamanan ya. Oh ya, tadi dari Sebenarnya profil ban ya bisa tadi ya. dikerasin, cuma untuk pemakaian gak enak. Jadi saya empukin. Ya, tadi Memang dari untuk secara handling dia memang agak limbung karena limbung ya, saya khasnya empukin mobil dia. SUV emang ya Nah. dia ya. Apalagi pendek ya kan. Oh iya. Ya memang ya wajarnya mobil leather frame, mobil dengan sasis. Dia pasti bakal limbung. Cuman owner sudah mensiasati cara tersebut. Ya harus mengorbankan limbungnya sedikit demi kenyamanan dipakai untuk harian. Dan ini Surabaya bukan di Bromo. Jadi kita nggak perlu banget kemampuan off-roadnya yang segala macam itu wis. Kita nyaman aja di dalam kota, walaupun bensin boros tapi kan Kenyamanan This is- nomor 1. ya kenyamanan nomor 1 dan this is Jeep Wrangler Jeep.